Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah Indomobil Sprinto, unit pinjaman dari Om Adi, Dablong EV. Kita bakalan collab sama Om Adi lagi. Jangan lupa subscribe channelnya dia juga ya. Dan ini nggak perlu panjang lebar, bakalan langsung kita bongkar, kita telanjangin habis. Stay tune, jangan lupa komen, sharing banyak, dan juga subscribe. Nah, teman-teman, kita udah telanjangin Indomobil e-motor Sprinto, tapi seperti biasa sponsor dari Widget Fire nih. Kabel grounding bisa buat motor listrik ya. Jadi ini voltase atau ampere berapapun bisa dimainkan. Pasangnya dari controller lalu ke baut rangka terdekat aja, ini ada dua nih. Jadi teman-teman bisa pilih. Ya. Sama kita juga ada kayak lampu-lampu dari Valgus. Pokoknya nanti cek aja di link toko lah ya. Oke. Paling gampang ini ngomongin rangka dulu nih. Cek ketebalan cat. Catnya hitam biasa aja ya. Nggak ada yang apa metalik, doff atau apa gitu. Bagian belakang nih. Asik. 40-an bos. 41, 52, ya 40, 50. Bagaimana dengan bagian sini? Sama ya, 30, 40. Sini gimana nih? Sama juga 38, 35, 41. Jadi 30, 40 ya. Rata-rata sebegitu juga ya. Kemarin pas yang Tirano juga sama ya, segituan ya. Ya, memang ini basicnya agak mirip-mirip sih kalau kita bicarain rangka sih. Bedanya cuma di bagian depan. Ini dia langsung lengkung masuk nih. Kalau si Tirano kan jegluk gitu kan, dua gitu. Terus ada kelihatan lubang dari batang tengahnya nih. Sekalian aja ya, kita cek diameternya nih. Apakah sama juga? Cuman beda model sedikit gitu. Batang tengah yang paling gede nih. 5,4 cm. Ya, mirip-mirip dong. 5,4. Ini 3,8, simetris gak? Oh, simetris ya teman-teman, 3,8 juga. Belakang
masih sama 3,8. Ini agak susah, ada kabel. Lalu kita ke yang paling belakang, ini dia kecil ya. Jadi ada 2 tubular yang diselep masuk gitu loh. Kayak pipa air setengah ini sama 3/4 tuh bisa langsung masuk. 3,1, 2,9. Jadi ada sedikit kelihatan banget sini, di sininya. Ini ada kecil dikit nih, 2,9, 3,1. Kalau di belakangnya gimana nih? Belakangnya kan juga gampang nih. 3,1. Ya, jadi ada jeglokan kecil di sini nih. Ini bukan cacat produksi ya. Mungkin ada lekukannya atau gimana gitu yang kurang presisi gitu loh. Oke, buat rangka mirip-mirip kayak Tirano, tubular. Dan ini juga dijeblok, bukan dipotong tapi digencet sampai meleot nih. Masuk sini nih, plek gitu loh. Ya, kelihatan atasnya nggak dilas, lasnya cuma kiri kanan. Dan las-lasannya juga tebel, rapi, ada sedikit spatter di bagian sini nih. Spatter-spatter kecil ada. Waduh, ini tajam nih. Ya, ini ada yang tajam. Nggak dihilangin nih bekas lasan spatternya. Ya, ini ada tajam dikit. Jadi las-lasannya nggak total dilas semua ya. Masih ada celahnya atau ruang di sini. Lalu ada plat buat kaki, footrest nih, driver. Ya kan? Sama juga ya, buat las-lasannya juga menarik, banyak lah. Pokoknya sedikit sini, sedikit. Nih di dalamnya ada 2. Ini tajam lagi nih di sini. Ya, jadi feel buat produksinya ya memang Indomobil gitu loh. Mirip kayak si Adora yang udah kita bongkar sama si Sprinto juga. Adora. Oh, Tirano ya. Tadi gue ngomongnya Sprinto ya. Ya. Jadi buat dia punya kualitas las-lasan itu mirip kayak Adora sama Tirano yang udah kita bongkar ya teman-teman. Mungkin udah nonton juga. Adora udah lebih lama ya. Si Tirano kan baru sebulan 2 bulan yang lalu. Oke, untuk rangka Ciamik ya. Kita cek dulu ada buat ini gak? Oh, ada lubang pembuangan air nih. Tuh, udah langsung kelihatan. Kiri kanan? Iya benar, kiri kanan nih. Cakep. Ya kan? Jadi dia posisi ada di depan lubang pembuangan air. Sama buat ngetes dia punya ini nih. Butuh perkakas. Perkakas dari Haston. Tebel ya. Sama kayak si Tirano juga. Jadi memang buat quality besi baja agak pelit lah kalau Indomobil. Oke, rangka udah oke. Sama ini tadi selongsongan, ada buntut dikit nih di belakang. Ini bisa dicabut 2 baut ya. Oke, sama dia punya totol-totolan buat baut itu tidak langsung ke rangka utama. Nah, ada tambahan yang tadi nih besi nih. Jadi baut-bautnya dia ada tambahan. Oke, sama las-lasannya juga tebel ya. Teman-teman bisa cek juga nih. Sama besi tambahan di kiri kanan. Mirip lah sebenarnya kayak Tirano. 11-12 lah ya, kayak Tirano ya. Beda desain di bagian depan aja sedikit. Mesin ini lebih kuat ya, kayaknya ya. Karena dia kan nggak langsung jeglak mati ya. Ini diginiin sama dia ada nyangkut di bagian bawah nih. Tebel, paten, dan dia punya berat kotor 107 kilo. Ground clearance 15 cm sama buat joknya itu 77 cm. Ya. Buat rangka, cat, las, cukup ya. Komstir, rapi, ditudungin, nggak ada karat. Ya, untuk di bagian belakang dia punya controller, soket-soketnya semua sudah kedap air ya. Sama ini di bagian sini juga cukup rapi, ada tanda-tandanya juga nih. Tuh, untuk kabel-kabel semua diklip plastik rapi. Cuman ini ada pelindungnya sedikit kayak kain bludru, isolasi kain ya. Familiarnya namanya begitu ya. Kalau cari di Tokopedia atau Shopee begitu tulisannya. Isolasi kain. Berarti gampang terbakar dong. Ya kalau dibakar ya. Kurang lebih begitulah. Cuman yang penting soketnya udah kedap, nggak perlu ada silen-silenan lagi. Nah, ini sama ya kayak yang di Tirano kemarin tuh, warna ungu. Baterai juga besar nih ya, 2,45 kWh. Mirip juga lah kayak Tirano. Persis sama persis. Posisinya di sini, lalu dia punya tadi kabel-kabel kita lanjut ya. Tuh, kabel buat powernya ya kan, sama persis. Jadi kalau buat sumber daya itu sama. Tapi dia punya MCB yang sedikit berbeda. Ini MCB lebih kecil. Posisi Tirano kan tebel ya, gede ya. Cuman ya ini sama nih, tuh.
Kenapa nggak rapi gitu loh? Kabel tembaganya nongol keluar dikit gitu loh. Ini kan kena air kan korslet. Ya, sama di bagian controllernya yang finishingnya masih ada sedikit kasar. Maksudnya cetakannya kurang rapi lah. Ya kalau teman-teman nggak bongkar sih nggak kelihatan ya. Berhubung kita bongkar ya jadinya kelihatan gitu. Swing arm sama persis tuh ya, sama persis lengan ayunnya di sini ya kan, dan dia nggak ada karet damper, cuman ditancap aja. Lalu untuk show breaker juga sama, beda di pengeremannya aja. Ini ada emboss dial tapi dia punya piston pengeremannya 2. Ban 14 inch. Jadi kalau lihat unit motor yang ukuran ring velgnya 14 tuh sepertinya jauh lebih maco dibandingin yang 12 atau 13 ya. Lebih enak buat slap slip sama buat manuver ya. Bannya asli dari Tiongkok. Ya bener kan? Yuan apa itu? Ya itulah Yuanxing gitu. Asli dari Tiongkok. Ukuran belakang 180, ring 14, depan 90-90. Lalu ini ciri khas ya, yang tidak bisa dicopot kecuali kita cabut garpu. Kunci kontak standar, masih jadul. Lalu ini ada DC to DC ya. DC to DC, soket-soket nih, putih, cakep, udah ada anti airnya juga sama isolasi kain. Spekernya nggak kelihatan. Speker di samping, oh ini speker nih, sorry. Speker sama klakson. Soket klaksonnya gede juga nih. Casan sama kayak Tirano bos. Nah, casan sama kayak Tirano. Lalu ini ada chipnya ya di dalam. Jadi nggak bakalan bisa ditukar-tukar nih. No komen lah kalau udah persis mah. Nonton aja di yang Tirano ya. Body catnya nggak sampai dalam ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nih, di luar catnya apa, tuh, ini malah nggak kena tuh, masih ada putih-putihnya dikit. Di dalam jeng-jeng tuh, ya putih. Tapi gimana Mas Mimin? Sekelas apa Mas Mimin? Ada brandnya gak ini? Oh, brandnya ada pasti ya. Dahwan Plastik ya. Ini udah no comment lah. Ini pabrik luar biasa besar, khusus plastik bodi motor di mainland China. Harusnya suruh mereka bikin pabrik di sini tau. Ya biar spare partnya gampang bos. Bikin pabrik lah di sinilah. Tolong dipermudah lah regulasinya. Jok tinggi 77, jadi buat goyang 168 itu langsung napak enak. Sama dia punya top speed itu ada 3 speed. Speed pertama itu 40, speed kedua itu 70, speed ketiga itu cepet mepet. Ya, 100 mepet. Mepet pagar. Ya, jadi buat jarak tempuhnya kurang lebih 1 kali cas itu 120 kilo kalau misalnya kita pakai speed yang paling bawah. Yang speed pertama yang kurang lebih 40 km per jam. Buat di dalam komplek rumah oke lah ya. 70 mungkin jalan agak besar, 100 baru kita buat slap slip enak. Velg ya depan doang, belakang bakalan susah. Seperti biasa karena hub ya. Power maksimalnya berapa ya? 2,75. Chassis ada pantatnya, depan juga ada buat tameng tadi lampu. Lampu semua full LED dan teman-teman bisa cek di toko Valgus. Ada jual juga lampu-lampu LED-nya buat pengganti kalau misalnya kurang terang atau ada yang putus, ganti punya Valgus. Footrest menarik, besar. Ini enak sih kalau boncengan, footrestnya lebar gini jadi kaki nggak pegel. Nah bagasi luar biasa dalam tuh, ya kan? MCB-nya di dalam dong nih, sini nih. Nih. Ya kan? Lalu di paling bawah ini ada lubang juga. Berarti buat ini dong. Kabel keluar ya. Sama ini buat casannya ya sebelah kiri. Latek gak sih ini? Enggak ya? Latek-latekan. Ya pokoknya begitulah. Cukup empuk sih sebenarnya. Iya kunci sih jadul banget ya. Maksudnya nggak ada immobilizer atau apa gitu loh. Ini cuma buat alarm pas lagi parkir lupa di mana gitu loh, pencet doang nih. Ya pokoknya begitulah kira-kira, yang penting ada embosan logo Indomobilnya nih. Dah cakep. Kalau teman-teman berminat harganya kurang lebih 26 juta kurang dikit. Di Om Adi Dablong EV juga ready. Jadi bisa langsung ke sana untuk nego-nego bonus atau mungkin diskon ya. Pokoknya terima pengiriman satu Indonesia. Keren banget lah Dablong EV pokoknya. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Nantikan video
bongkar motor listrik lain.